Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Amelina Rabani Azra MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Mardia, mahasiswi STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 202100035. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang peran doa, zikir, dan ibadah lainnya dalam mendukung proses bimbingan konseling sebagai tugas UTS mata kuliah bimbingan konseling Islam. Sebelum mengetahui peran doa dan zikir dalam mendukung proses bimbingan dan konseling, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bimbingan. Menurut KBBI, bimbingan merupakan petunjuk, penjelasan, dan tuntunan dalam mengerjakan sesuatu. Secara etimologi, istilah bimbingan berasal dari kata guidance yang artinya menunjukkan, memberikan jalan, menuntun, bantuan, arahan, dan petunjuk. Sedangkan menurut Islam dari An-Nur Rahim Faqih, bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup sesuai tuntunan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan dan konseling Islam itu dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Metode langsung yaitu metode di mana pembimbing melakukan komunikasi secara langsung dengan individu yang dibimbing. Dan yang kedua yaitu metode tidak langsung, di mana metode bimbingan yang dilakukan dengan melalui media massa. Keberhasilan dalam bimbingan konseling tidak terlepas dari dua hal, yaitu zikir dan doa serta ibadah-ibadah lainnya tentunya. Yang pertama yaitu zikir. Melakukan zikir sama halnya dengan melakukan terapi relaxation terapi yang mengajarkan pasien untuk sejenak beristirahat dan menenangkan diri. Kemudian yang kedua yaitu doa. Berdoa merupakan sesuatu yang paling penting dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, karena berdoa merupakan tindakan yang tepat dan benar sebelum melangkah yang kedua kalinya. Singkatnya, berdoa merupakan senjata utama bagi kita sebagai umat Islam. Adapun manfaat doa dan zikir, yang pertama yaitu manusia membutuhkan sandaran dan tempat mengadu. Ketika manusia berputus asa, merasa tidak ada lagi yang menolongnya, maka ia akan mencari tempat mengadu, mencari tempat sandaran, tempat yang mampu memberikannya kekuatan untuk bangkit dari keputusasaan dan keterpurukan, serta untuk memulai hidup baru setelah apa yang ia miliki selama ia hancur porak-poranda. Kemudian yang kedua, manfaat doa di sini berfungsi untuk menguatkan kembali jiwa yang hancur dengan mencari tempat pengaduan yang hakiki, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seseorang tidak mendapatkan tempat untuk mengadu, maka ia akan semakin terpuruk sehingga mengakibatkan depresi, stres, bahkan sakit jiwa yang merupakan kasus-kasus yang muncul akibat keputusasaan dan tidak mendapatkan tempat mengadu yang semestinya. Yang ketiga, manfaatnya yaitu doa tidak sekedar memohon pertolongan ketika mengalami musibah atau kesulitan hidup. Doa juga dimaksudkan sebagai sarana memohon kepada Allah untuk meningkatkan kualitas diri sehingga dapat melakukan segala tugas yang dipikulnya dengan baik dan benar. Doa di sini berfungsi sebagai tempat memohon rahmat dan karunia kepada Allah agar perjalanan hidupnya senantiasa dalam naungannya. Dengan demikian, ia akan tetap semangat dalam mengarungi kehidupan tanpa takut akan rintangan yang menghalangi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama. Dan yang terakhir, manfaat doa dan zikir yang yaitu secara fitrah seseorang ingin senantiasa sukses dan berhasil di dalam hidupnya. Ia ingin apa yang ia rencanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ia butuh kekuatan yang mampu melindunginya
dari segala yang dapat merusak cita-cita, keinginannya. Jadi kesimpulannya, peran doa, zikir, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu sangat membantu dalam proses bimbingan konseling, di mana dengan doa dan zikir bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, kenyamanan, dan kekuatan kepada batin atau jiwa seseorang. Dimana ketika batin dan jiwa seseorang tenang, maka ia akan menghadapi masalah juga dengan jiwa yang tenang, sehingga tidak membuatnya stres atau bahkan sakit jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.